rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Data Talk by Data On. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Salam kenal, perkenalkan saya Hairul Umah yang akan membantu sesi webinar Data Talk hari ini. Dan tema kita pada siang hari ini di Data Talk by Data On adalah Empowering Growth, Crafting Data-Driven Path from Hire to Engagement. Dan selama kurang lebih 2 jam, Data Talk by Data On kali ini akan dibawakan oleh dua narasumber kami, yaitu Bapak Herman Cahyadi selaku Chief Human Resource Officer by Gojek, dan dilanjutkan dengan Bapak Erwin Darmawan selaku Pre-Sales Data On Humanica Company. Setelah kedua sesi pembicara selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang tertera di bawah, dan nantinya akan saya bantu tanyakan kepada para narasumber. Dan jangan lupa untuk format bertanya, mohon menyertakan nama, perusahaan Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan juga nantinya kami akan tampilkan feedback form yang harus diisi oleh Bapak Ibu karena pengisian feedback form ini sebagai syarat diberikannya materi webinar dan e-certificate. Dan pengisian feedback form ini sebagai daftar absensi keikutsertaan webinar Data Talk by Data On. Dan untuk mendapatkan materi webinar dan e-certificate, persyaratannya adalah Bapak Ibu diwajibkan untuk memfollow sosial media dari Data On yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, lalu screen capture acara webinar kita pada hari ini, baik di handphone maupun di laptop Bapak Ibu semua, dan posting di sosial media Bapak Ibu dengan caption yang menarik, dan tentunya tag sosial media dari Data On. Dan yang terakhir, mohon untuk sertakan akun sosial media Bapak Ibu pada saat nanti pengisian feedback form yang akan kami tampilkan barcode maupun linknya. Dan sosial medianya bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Dan pada sesi terakhir akan ada Kahoot Quiz dengan total hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang dengan peraturan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus menggunakan nama sesuai registrasi agar mudah untuk dicek oleh tim dari Data On. Dan Bapak Ibu sekali lagi harus mengisi feedback form. Jika tidak mengisi, akan digugurkan dan dipilih pemenang urutan selanjutnya. Untuk hadiahnya, pemenang pertama akan mendapatkan Rp350.000, pemenang kedua mendapatkan Rp300.000, pemenang ketiga mendapatkan Rp200.000, pemenang keempat mendapatkan Rp100.000, dan pemenang kelima mendapatkan Rp50.000. Dan catatan untuk Kahoot Quiz ini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memenangkan Kahoot Quiz selama 3 kali berturut-turut, mohon maaf akan kami gugurkan dan dipilih pemenang selanjutnya. Ini merupakan regulasi baru dari Data Talk by Data On. Dan untuk pengiriman hadiah, pemenang dimohon untuk konfirmasi ke nomor WhatsApp marketing kami yang nantinya akan kami share di kolom chat, dan juga mengirimkan email corporate masing-masing dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami menghimbau agar Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan akun Kahoot Quiz-nya atau nanti juga bisa scan barcode yang akan kami tampilkan untuk join acara ini dan juga untuk join Kahoot Quiz-nya seperti itu. Dan sebelum memasuki sesi webinar kita pada hari ini, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu di sini yang belum familiar dengan Data On Humanica Company, solusi bisnis apa yang ditawarkan. Kalau begitu, izinkan saya sedikit memberikan informasi mengenai Data On Humanica Company. Yaitu PT Indodev Niaga Internet atau Data On adalah penyedia solusi bisnis terkemuka untuk bidang HR, ERP, dan accounting yang dikenal dengan nama Sunfish. Lokasi kantor kami berada di NISI Bintaro Kampus, Bintaro, Tangerang Selatan. Data On sendiri telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2022 Data On resmi bergabung bersama Humanica
yang juga merupakan penyedia solusi HR terbesar di Asia Tenggara. Dengan bergabungnya DataOn bersama Humanica, kini kami menjadi provider solusi HR terkemuka di Asia Tenggara. Dan kini kantor kami yang tersebar di 6 negara, yaitu berada di Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. DataOn dan Humanica juga telah dipercaya sekitar 5.000 perusahaan dengan 2 juta pengguna aktif dari berbagai segmen industri seperti manufacture, mining, kesehatan, dan lainnya. Dan melalui merger ini juga, DataOn by Humanica meluncurkan platform Human Capital Management terbaru, yaitu Sunfish Workplace. Lalu, Humanica meluncurkan servis baru yang menjadi one-stop HR solution, sehingga kini tidak hanya sebagai solusi software HR dan payroll outsourcing, tapi kini memiliki consulting service juga. Humanica Consulting Service ini memiliki 3 servis utama, yaitu HR Transformation Advisory, HCM System Implementation Consulting Scope, dan Workforce Intelligence and Coaching. Nah, itu tadi merupakan informasi singkat terkait DataOn Humanica Company. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih jauh tentang DataOn Humanica Company, bisa menghubungi kami di nomor 0852 1858 4097. Dan sedikit informasi juga bagi Bapak Ibu bahwa DataOn Humanica Company akan mengadakan Annual HR Conference. Conference ini merupakan acara tahunan dari DataOn Humanica Company, yaitu DataOn Humanica 14 Annual HR Conference yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2024 di Tribrata Dharma Wangsa. Pada acara conference ini, kami membuka registrasi bagi Anda para praktisi HR untuk mendaftarkan tim Anda dalam sesi Inspire HR Awards, yaitu ajang penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kepada para praktisi sumber daya manusia yang telah menunjukkan dedikasi, inovasi, dan kontribusi yang luar biasa di bidangnya. Ada 3 kategori yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dalam ajang penghargaan ini. Yang pertama ada kategori Excellent in People Experience. Yang kedua ada Excellent in Business Transformation. Dan yang ketiga ada HR Team of the Year. Nah, acara awards ini gratis Bapak Ibu, tidak dipungut biaya, sehingga Bapak Ibu para praktisi HR dapat mendaftarkan tim Anda dan menyuarakan program-program yang berhasil dilaksanakan di perusahaan Bapak Ibu sesuai dengan kategori yang ada. Pembukaan dari ajang awards ini sudah kami buka dari tanggal 1 Juli kemarin, dan batas akhir pengiriman dokumen akan kami tutup pada tanggal 1 Agustus 2024. Jadi masih ada batas waktu lagi Bapak Ibu, kurang lebih 2 minggu untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara Inspire HR Awards ini. Dan untuk info lebih lanjut mengenai DataOn Conference dan juga ajang penghargaan ini, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.inspirehr.id. Dan ada kabar baik juga bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi klien DataOn. Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher Grab Gift dengan mengisi review pada platform G2 dan Gartner. Jika Bapak Ibu bersedia, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Nomornya juga akan saya infokan pada kolom chat. Lalu setelah itu akan dipandu oleh rekan kami untuk mengisi review tersebut. Baik, sebelum kita memasuki sesi webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita. Pada siang hari ini ada Bapak Herman Cahyadi selaku Chief Human Resource Officer dari Gojek. Selamat siang, Pak Herman. Selamat siang, apa kabar? Baik, Pak Herman, apa kabar siang hari ini? Kabar baik. Baik, sudah siap ya Pak ya untuk mempresentasikan materi sesuai dengan tema kita ya Pak ya? Iya,
Mudah-mudahan lancar. Baik. Iya, semoga baik. Kita sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi dari Pak Herman. Tapi sebelum itu, Pak Herman, tahan dulu. Izinkan saya untuk menyapa pembicara kita yang kedua, ada Bapak Erwin Darmawan selaku pre-sales dari Data On. Selamat siang, Mas Erwin. Selamat siang, Ibu Ma. Apa kabar Mas Erwin hari ini? Cerah sekali ya. Alhamdulillah, baik. Baik, Mas Erwin sudah siap ya untuk memaparkan materi ya? Insya Allah siap. Baik, tapi sebelum itu mari sama-sama kita dengarkan dulu Bapak Ibu pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Herman Cahyadi. Kepada Pak Herman kami persilahkan Pak. Selamat siang teman-teman semua. Saya lihat ada sekitar 96 orang yang bergabung di dalam event hari ini. Mari saya coba share screen dulu mengenai materinya saya. Saya diminta judulnya memang agak susah-susah gampang sih sebenarnya, tapi lebih baik susahnya dibanding gampangnya. Bentar, saya lagi kayak kehilangan screen-nya. Ya. Jadi saya diminta untuk berbicara mengenai empowering growth, crafting data driven from hire to engagement gitu ya. Jadi ini merupakan satu webinar data talk diselenggarakan oleh Data On, bicara mengenai data driven. Teman-teman, saya nggak tahu apakah ini merupakan topik yang sangat menarik buat teman-teman untuk ketahui apa tidak, tapi saya asumsi buat teman-teman pengen belajar mengenai apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan mengenai data. Dan saya rasa sebenarnya di antara kita semua sudah mengerti kita karena udah berapa tahun sudah dibicarakan mengenai big data, sudah dibicarakan mengenai kegunaan data dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk mengulang sedikit gitu ya mengenai data driven tersebut. Jadi kalau dikatakan sebenarnya adalah apa sih yang dimaksud dengan data driven organisasi gitu ya. Jadinya kita melihat bahwa sekarang waktu bicara mengenai big data di mana banyak perusahaan sedang melengkapi diri mereka untuk mempunyai data yang berbagai data, sekarang kita udah punya satu isu yang disebut sebagai data driven organization. Artinya apa? Artinya di dalam organisasi tersebut sebenarnya mengedepankan data-data yang penting untuk mereka mengambil sebuah keputusan. Akhirnya yang tujuan akhirnya sebenarnya membuat data itu di dalam dunia kerja sehingga mereka bisa menggunakan data itu secara efektif dan juga mengenerate sebuah insight dan akhirnya mereka bisa mendrive sebuah perubahan atau membuat inovasi sebuah produk atau meng-acquire more customer gitu jadi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya adalah ketika seseorang memulai sebuah perjalanan di dalam bisnisnya, sudah tentu bahwa mereka itu tidak mengetahui apa yang mereka seharusnya kerjakan. Tetapi mereka mempunyai sebuah hipotesis, mereka mempunyai sebuah pemikiran, mereka mempunyai sebuah insight yang akhirnya menjadikan bahwa mari kita lakukan dan kita akan mempelajari dengan data-data tersebut. Apakah yang kita lakukan datanya itu memuaskan, apakah tidak memuaskan, apakah perlu diperbaiki, yang tidak perlu diperbaiki. Sehingga menjadi sebuah data yang akhirnya berguna untuk melakukan perbaikan dan juga menjadikan ini sebagai data yang cukup baik untuk mereka melakukan sebuah perubahan, membuat inovasi dan juga untuk meng-acquire sebuah customer. Itu yang disebut sebagai data driven organisasi di mana organisasi tersebut sebenarnya dalam pengambilan keputusan benar-benar menggunakan data sebagai basis. Nah, kenapa itu penting? Karena pertama adalah dengan data yang benar akhirnya bisa membuat keputusan itu dengan baik. Kemudian kedua adalah mengerti apa yang harus diinovasi dan bagaimana untuk pengembangannya dan bagaimana hasil daripada inovasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan customer experience. Nah, teman-teman, akhirnya adalah kalau tadi kita sudah mengenal bahwa ada istilah disebut sebagai data driven, bahwa data driven itu pasti punya benefit dong, gitu jadinya kan. Maka dengan data tersebut sebenarnya akhirnya bisa membuat berbagai benefit di mana organisasi menjadi sebuah penting sekali, gitu jadinya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa apa sih menjadi benefit-benefit yang sebenarnya cukup baik ketika kita menggunakan data driven. Yang pertama adalah kita bisa menemukan insight. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kita perhatikan atau kita tidak perhatikan, akhirnya menjadi menjadi bahan di mana sebenarnya itu dibutuhkan oleh customer jadinya. Yang kedua adalah continual growth yang kita melihat bahwa
ketika kita bergaul dengan customer, ketika kita juga mengerti sebenarnya keinginan customer, akhirnya kita bisa membuat itu sustain. Dengan produk yang ada, maka kita membuat produk yang jauh lebih baik dibandingkan produk sebelumnya berdasarkan dari masukan daripada customer. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat bahwa di dalam saya sempat membuat bukan saya membuat, beberapa saya ikut serta di dalam angel investor atau saya menyumbang sedikit uang untuk mereka menemukan sebuah produk gitu kan jadinya. Jadi saya berpartisipasi dalam mereka untuk meng-create sebuah produk, tetapi akhirnya mereka membuat produk 1.0, 1.0, kemudian 2.0, 3.0, 4.0, produknya sama, tetapi antara produk 1.0 until dengan produk 4.0 sebenarnya terjadi pengembangan yang sudah beberapa kali sehingga produk 4.0 menjadi produk yang akhirnya menjadi master atau jadi jauh lebih baik dibandingkan produk yang pertama gitu jadinya. Kemudian program-program yang dapat di outcome karena kita juga bisa melihat bahwa dengan data-data yang ada apa sih program-program yang kita perlu lakukan untuk entah itu ke customer maupun juga untuk yang internal. Optimisasi operation, kemudian predict of future plan, akhirnya kita melihat bahwa sebenarnya berdasarkan data yang ada kita juga bisa mempredik di masa depan sebenarnya apa yang akan terjadi gitu ya. Terus kemudian terakhir adalah actionable insight. Nah, inilah adalah benefit-benefit yang kita peroleh apabila kita menggunakan data sebagai alat untuk mengambil sebuah keputusan gitu jadinya. Nah, apakah data itu bisa bisa mengempower sebuah growth atau apakah data itu juga bisa can be empowering growth itu sendiri? Sebenarnya jawabannya adalah bisa. Maka kita melihat bahwa dalam empowering growth dengan menggunakan data driven, akhirnya itu merupakan sebuah pendekatan yang strategi yang meleverage data analitik untuk mengenhance atau memperbaharui employee punya experience itu jadinya atau customer punya experience melalui life cycle daripada si karyawan tersebut dalam sebuah perusahaan dari hiring sampai engagement. Jadi kita bisa melihat bahwa data driven can be empowering daripada growth daripada employee, maka kita melihat bahwa ketika dia join sampai kita keluar, apakah insight yang terjadi? Apakah ada life cycle atau ada sebuah perjalanan yang mereka lakukan dalam perusahaan kita yang kita miss di dalam kehidupan berorganisasi di dalam perusahaannya kita jadinya. Sehingga maka kita bisa melihat bahwa kita bisa mengetahui dengan data-data yang terkumpul selama karyawan itu bekerja dengan populasi yang cukup, sehingga kita bisa melihat membuat sebuah data analisa yang akhirnya bisa mengimprove employee experience, kemudian juga mengenhance mereka productivity, retention, dan juga overall business performance. Maka kita bisa melihat bahwa data-data ini sebenarnya bisa membuat karyawan experience jauh lebih baik. Saya mau stop dulu sampai di sini gitu ya jadinya. Ketika saya berpikir bahwa cukup panjang ketika saya membuat slide ini gitu kan sebenarnya. Apakah benar sebenarnya ketika kita mempunyai data akhirnya kita akhirnya membuat suasana kerja atau membuat perusahaan kita atau membuat life experience itu jauh lebih baik untuk karyawan. Ternyata semakin lama saya berpikir, semakin lama saya untuk berusaha untuk meng-leverage konsep yang saya coba tuangkan di dalam hal ini. Akhirnya saya melihat bahwa begini. Data is a data. Kalau data itu benar, maka bisa menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa dipakai oleh perusahaan kepada karyawan. Apabila karyawan itu menjawab secara jujur. Tetapi apakah ketika karyawan itu menjawab secara jujur, apakah perusahaan bisa memberikan apa yang diminta oleh karyawan? Belum tentu juga jadinya. Dan apakah yang diminta oleh karyawan itu menjadi satu hal yang terbaik untuk perusahaan? Belum tentu juga. Atau mungkin perusahaan menganggap bahwa itu suatu hal yang baik, tetapi apakah perusahaan punya kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut yang apa yang diminta oleh karyawan? Nah, teman-teman, akhirnya saya melihat bahwa sebenarnya data yang baik adalah data yang digunakan itu secara data yang dihasilkan
secara jujur dan juga berdasarkan hati nurani yang cukup baik. Sehingga kita bisa menggunakan data untuk kita mengambil keputusan, mengambil langkah lebih lanjut, dan akhirnya kita mengerti sebenarnya apa yang ada di pikiran karyawan sehingga kita bisa memberikan feedback yang cukup baik kepada karyawan itu sendiri. Artinya adalah di dalam data driven ini sebenarnya harus juga mempunyai sebuah empati. Harus juga mempunyai sebuah kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada. Maka ketika itu dikombinasikan, maka itu yang disebut sebagai empowering daripada growth itu sendiri. Karena kalau kita hanya literal mengatakan bahwa oke, saya punya data dan karyawan ini yang diinginkan, bahwa ini karyawan yang diharapkan, ini yang karyawan ingin dilaksanakan. Kalau kita tidak punya data empati dan kita tidak mengerti apa yang diharapkan oleh karyawan, bagaimana kita bisa menggunakan data ini untuk growth? Itu menjadi pertanyaan yang cukup besar gitu ya. Akhirnya kita melihat bahwa penggunaan data ini harus dilakukan yang disebut sebagai digital transformasi, gitu kan? Di mana harus ada dari level lini paling atas sampai dengan lini paling bawah harus bisa memikirkan aspek-aspek apa yang bagaimana bisnis itu harus beroperasi. Karena seperti saya katakan di depan, data is a data. Apakah data itu bisa digunakan? Yes. Apakah data itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk perusahaan atau untuk karyawan? Yes and no. Jadinya. Tetapi harus mulai memikirkan bahwa aspek-aspek mana sih yang sebenarnya yang harus dipakai untuk bisa beroperasi. Nah, kembali ke dalam karena diminta adalah berbicara mengenai data dimulai dari hiring dan juga sampai employee engagement, maka saya membagi menjadi 3 pilar. Pertama adalah yakinkan bahwa penggunaan data yang benar kita bisa meng-hiring karyawan align dengan kebutuhan daripada perusahaan. Karena seringkali adalah kita meng-hiring seseorang tanpa mengerti kebutuhan daripada perusahaan itu sendiri. Kadang-kadang kita juga menjadi bias bahwa oh anak CV-nya bagus nih, talentanya bagus dan lain sebagainya, kita hire. Nanti posisi untuk dia apa? Nanti kita pikirkan. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya saya melihat bahwa banyak kita meng-hiring decision sebenarnya tidak sesuai dengan organization goal. Yang penting ada dulu. Pokoknya ada dulu. Pokoknya ke hiring dulu gitu jadinya. Urusan benar nggak benar belakangan gitu jadinya kan. Nah, kedua adalah kita bicara mengenai efisiensi rekrutmen proses melalui employee experience. Jadinya teman-teman di sini kita melihat bahwa yang pertama kita bicara mengenai hiring, yang kedua adalah kita sudah bicara lagi mengenai employee experience gitu jadinya kan. Artinya kita melihat bahwa kita menggunakan alat-alat atau tools sebenarnya untuk mempermudah ekspres daripada karyawan. Sehingga kita melihat bahwa kita udah prepare, kita udah meng-hire seseorang sudah pada level profesional. Bukan lagi menggunakan formulir, bukan lagi menggunakan kertas, bukan lagi menggunakan ini dan manual segala macam, tapi kita sudah mempunyai sistem yang akhirnya meningkatkan employee experience yang kita melihat bahwa oh ternyata dalam perusahaan ini sudah melakukan digital loh. Perusahaan ini sudah mempunyai aspek yang cukup baik sehingga untuk pengambilan keputusan, untuk pengambilan hal-hal lainnya sudah sesuai dengan kafiat atau kiat-kiat yang sudah tentu. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan digital transformasi dan menggunakan data driven, akhirnya kita juga bisa meningkatkan engagement terhadap karyawan dan juga retention dengan juga ditambah dengan di dalamnya meningkatkan diversity dan juga inclusion. Nah, dalam sini akhirnya kita melihat bahwa waktu kita berdasarkan data yang ada, kita juga bisa meng-create engagement daripada karyawan dan juga menciptakan retention kepada karyawan itu sendiri gitu kan. Dengan harapan bahwa kita bisa memfulfill atau memenuhi keinginan daripada si karyawan supaya mereka menganggap bahwa tempat kerja yang saya miliki ini adalah rumah kedua. Tempat kerja yang saya punyai sekarang adalah tempat di mana di mana saya mencari nafkah untuk keluarga atau mencari nafkah untuk diri sendiri sehingga menjadi sebuah ikatan bahwa tidak hanya datang ke kantor untuk bekerja dan pulang. Tapi bagaimana membuat bahwa tempat kantor ini menjadi rumah buat mereka, di mana kita bersama-sama satu dengan lainnya bersahabat dan juga satu dengan lainnya saling membantu untuk pengembangan daripada perusahaan.
Nah, teman-teman saya mengambil dari beberapa source jadinya ya, ada sekitar 5 source, bagaimana kita membentuk sebuah data driven hiring strategy. Akhirnya kita melihat bahwa ini adalah matriks yang dapat digunakan oleh teman-teman semua di dalam menciptakan data driven terutama terkait dengan rekrutmen gitu ya. Saya tidak bahas satu-satu tapi saya rasa beberapa teman-teman sudah mulai pakai, misalkan adalah berapa lama untuk pemenuhan karyawan, kemudian berapa lama kita bisa meng-hire, kemudian source hire dari mana, quality-nya seperti apa, berapa cost untuk kita per hire, kemudian candidate experience seperti apa, kemudian diversity metrics, hiring manager, kepuasan daripada hiring manager. Kemudian kita juga melihat bagaimana setelah dia bergabung 1 tahun, apakah dia resign, apakah dia tetap bertahan, apakah dia happy tidak happy. Kemudian application completion rate-nya seperti apa, selection ratio, recruitment ROI dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sekitar 12, teman-teman nggak perlu gunakan semuanya, tetapi ini adalah beberapa contoh yang teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman pakai dan teman-teman untuk membuat sebuah konsep inilah yang disebut sebagai data driven strategi jadinya ya. Nah, bagaimana kita di dalam bagaimana kita bersama-sama untuk bisa membuat hal ini semua gitu jadinya. Dari Uma, ini ada question, apakah saya ini dulu atau nanti slide-nya bisa saya share? Nanti slide-nya bisa Bapak berikan ke saya nanti untuk teman-teman yang bergabung di sini bisa mengakses materi Bapak seperti itu. Dan nanti kalau ada pertanyaan Bapak bisa dijawab nanti saat sesi Q&A saja. Oke. Nah, gimana dalam perusahaan kita membuat, makanya saya membagi menjadi 5 pilar gitu ya di dalam membuat digital dan bagaimana membuat data driven. Akhirnya saya membagi adalah satu disebut sebagai sourcing, artinya adalah bagaimana saya menemukan kandidat kandidat, kemudian pre-onboarding, artinya ketika kandidat tersebut sudah dianggap sebagai semi karyawan, dan onboarding adalah ketika hari pertama dia bergabung dengan kita di dalam masa probation, dan yang akhirnya pilar keempat kita masuk sebagai ELC atau Employee Life Cycle, di mana mereka sudah bekerja secara baik, mulai bekerja sebagai perusahaan sebagai karyawan permanen atau karyawan kontrak, di mana mereka sudah bisa bekerja secara normal. Yang terakhir adalah ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan sebuah perusahaan. Jadi kita membagi menjadi 5 pilar akhirnya untuk membuat bahwa di dalam masing-masing segmen memiliki data driven yang berbeda-beda jadinya. Apakah kita sudah selesai menyelesaikan ini? Jawaban saya adalah belum. Saya takut di dalam tanggung jawab apakah di tempat perusahaan saya sudah melakukan ini semua, tidak. Tapi paling tidak kita sudah mulai memframework bahwa kita membagi menjadi 5 pilar. Nah, Bapak teman-teman bisa mengikuti pilar mana yang menurut teman-teman perlu diikutin, gitu kan jadinya. Apakah teman-teman mengatakan bahwa saya cuma perlu sourcing dan juga employer cycle? Jawabannya boleh, boleh, nggak ada masalah gitu ya. Kenapa saya memerlukan offboarding? Karena ketika saya menemukan data di dalam offboarding, ketika karyawan itu keluar karena apakah mendapat posisi yang lebih baik, apakah mendapat jabatan lebih baik atau mendapat gaji lebih baik, itu yang akhirnya saya kembalikan ke dalam data yang digunakan di dalam sourcing. Sehingga kita bisa melihat bahwa jangan-jangan di dalam profile yang saya hire ternyata orangnya tidak cukup baik. Mungkin di dalam kita melihat bahwa kompensasi kita agak kalah bersaing dengan perusahaan lain dan lain sebagainya. Nah, itulah kita bagi menjadi 5 pilar gitu ya. Selanjutnya kita juga melihat bahwa bagaimana kita di mana kita mendesain bagaimana ketika karyawan itu sudah onboarding, maka kita melihat bahwa empowering mereka menggunakan prinsipal atau menggunakan sebuah tema di dalam kita bercerita perjalanan mereka dengan perusahaan kami seperti apa gitu jadinya ya. Jadi mulai dari go to ways of working, kemudian juga empower mereka untuk mereka bisa growth dan perjalanan journey apa yang mereka harus gunakan. Kita juga menjelaskan mengenai prinsipal yang kita ada dalam sebuah perusahaan. Jadi customer datang menjadi kita punya nomor 1. Kemudian kita juga sama-sama bertumbuh juga berdasarkan pada stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah we hungry to win, dalam pengertian adalah kita senang untuk berkompetisi dan kita juga senang untuk
bersaing gitu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita gunakan di dalam kita memperkenalkan kepada karyawan. Kemudian apa namanya ways working kita adalah we do what the best untuk company. Kemudian kita juga treat people dengan respect dan juga kita juga aim daripada responsibility. Nah, teman-teman, ini adalah bagaimana kalau kita kembali ke pilar adalah bagaimana kita membuat onboarding menjadi sebuah employee experience ketika mereka bergabung dengan kita mau create seperti apa sih employee experience yang kita pengen berikan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa inilah perusahaan di mana mereka kerja, mereka mulai mengetahui dari A to Z dan bagaimana mereka bisa growing dan of course di dalam itu kita butuh feedback daripada mereka sehingga data itu kita bisa lakukan pembaharuan, kita juga bisa melakukan sebuah inovasi dan kita juga mengerti sebenarnya yang dibutuhkan oleh karyawan apa. Again, buat saya adalah tidak semua yang dibutuhkan oleh karyawan itu baik untuk perusahaan atau untuk baik untuk mereka. Gitu jadinya. Contoh misalkan karyawan melakukan survei bahwa kita expect bahwa setiap tahun kita harus naik kurang lebih sekitar 20%. Gitu jadinya. Baik untuk karyawan tapi tidak baik untuk perusahaan. Gitu kan. Kalau naik 20%, akhirnya bilang oke kita naik 20% tapi dengan catatan bahwa target akan naik 200% sehingga kita bisa mengcover kenaikan daripada 20% dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah ini adalah kita melihat bahwa bagaimana kita mengintegrate data driven insight kepada employee engagement strategi gitu ya. Jadi kalau tadi di depan sudah bicara mengenai menggunakan data driven untuk rekrutmen, nah sekarang kita berbicara mengenai bagaimana kita melihat bahwa data driven ini kita pakai di dalam berstrategi untuk employee engagement gitu jadinya. Nah, teman-teman, data yang tadi cukup kental atau cukup baik dalam menggunakan matriks daripada rekrutmen. Nah, ini merupakan data yang saya rasa tidak semua orang juga cukup memahami, tetapi kita juga harus mulai mendesain bahwa apa sih engagement matrix gitu kan jadinya. Nah, kira-kira saya merasa kalau teman-teman juga bingung, saya juga waktu bikin mau nulis ini untuk menjelaskan pada teman-teman, saya juga bingung juga sih kira-kira gimana ya menjelaskan yang namanya engagement matrix gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya adalah kira-kira gitu ya, kira-kira kalau misalkan teman-teman nanya sebenarnya gimana sih engagement kita sama pacar gitu ya. Jadi kira-kira mengatakan kamu sayang sama aku sampai 10 sayangnya mana gitu kan jadinya kan. Of course kalau cowok selalu ngomong oh saya sayang kamu 10 gitu kan. Tapi dalam hati 6 dalam hati cuma ngomongnya adalah 6 atau 7 gitu kan. Daripada panjang ceritanya gitu kan jadinya kan. Jadi engagement apa sih yang sebenarnya mau dipakai gitu kan? Kalau kita bicara mengenai selama kita pacar, apakah pacar kita loyal? Kalau loyal, gimana ngukurnya? Gimana kita membuat kepuasan daripada karyawan gitu kan jadinya. Nah, kita harus bisa menentukan waktu kita berbicara mengenai engage daripada employee, kita mau ngukur apa nih? Bisa bisa bicara mengenai komunikasinya, bisa bicara mengenai tempat kerja, bisa juga bicara mengenai hubungan kita dengan manajer, bisa juga bicara mengenai direksi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus juga memahami bahwa pertama define dulu matriksnya apa, kemudian kedua adalah berdasarkan matriks tersebut kita sebar survei kepada karyawan kita, gitu ya. Sehingga kita bisa mengerti sebenarnya data apa yang kita akan peroleh. Data yang diperoleh bisa menggunakan annual, bisa menggunakan secara pulse check, akhirnya setiap bulan kita lakukan tapi pertanyaan cuma 1 atau 2, atau bisa juga melakukan event based survey, artinya berdasarkan waktu-waktu tertentu kita berikan mereka survei. Kemudian dengan tujuan adalah supaya kita bisa mendapatkan data yang kita butuhkan. Kemudian ketiga adalah benchmark data. Yang paling penting ketika data, maka kalau saya punya satu pulpen dikatakan bahwa pulpen ini bagus, dari mana kamu tahu pulpen ini bagus, gitu ya? Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu bisa melihat muka saya mengatakan saya ganteng, gitu kan? Tapi Bapak Ibu bisa menilai saya ganteng lihat dari mana? Kalau sebelah saya tiba-tiba ada siapa ya gitu jadinya Raffi Ahmad misalkan gitu kan, apakah Raffi Ahmad tidak lebih ganteng dibanding saya atau saya lebih jelek dibandingkan Raffi Ahmad. Nah, selalu ada pembanding gitu kan jadinya bahwa Bapak Ibu bisa mengatakan saya gemuk, kenapa? Karena ternyata ada orang yang mukanya lebih kurus dibanding saya gitu kan jadinya. Ada orang yang ternyata dengan umur saya beratnya badannya lebih ringan dibanding saya sangat jauh sekali 20 kilo lebih ringan gitu kan jadinya. Nah,
teman-teman harus bisa dilihat bahwa setiap data di dalam engagement harus punya benchmark-nya seperti apa kurang lebih. Nah, kemudian setelah mendapat feedback, collect the feedback, kemudian monitoring dan progresnya dari perbaikan itu seperti apa, gitu jadinya. Nah, kemudian setelah kita memperoleh data, ingat kita berbicara mengenai engagement gitu ya. Kita harus siapkan juga intervensi karena ketika ada ketidakpuasan daripada karyawan dan ingat bahwa selalu saya melihat menjadi seorang HR bukan bukan menjadi sebuah posisi gitu ya. Teman-teman kalau hanya pengen jadi HR bahwa kayaknya saya lebih suka untuk ngomong sama orang, saya kayaknya lebih suka ngobrol sama orang, saya suka bergosip gitu ya, jadi makanya saya mau masuk HR karena saya suka gosip sehingga kalau saya masuk HR bisa gosip kiri kanan karena untuk menyuarakan bibir saya untuk berbicara apapun gitu kan jadinya. Teman-teman menjadi seorang HR itu merupakan panggilan gitu ya. Jadi maka kita melihat bahwa setiap kita satu orang ada di kantor berarti satu masalah. Kalau kita punya 1.000 orang di kantor berarti punya 1.000 masalah. Karena apa? Karena dari 1.000 orang itu belum tentu keinginan satu dengan yang lainnya itu sama. Kalau kita bicara pedas, belum tentu antara satu dengan orang yang lain itu mempunyai kesepakatan yang bersama tingkat pedasnya, gitu kan? Jadi maka perlu dilihat bahwa intervensi apa yang perlu dilakukan pada setiap segmen daripada setiap individu. Kemudian yang keenam adalah bicara mengenai personalized employee experience. Again, bahwa setelah kita melakukan intervensi, pastikan bahwa apapun intervensi yang kita lakukan, itu memberikan experience yang cukup baik untuk perusahaan. Meskipun jawabannya adalah tidak. Saya bukan mengatakan bahwa untuk personalized employee experience kita menuruti semua keinginan daripada orang tidak. Tapi yang pengen saya katakan bahwa dengan personalized employee experience sebenarnya membuat karyawan itu mempunyai experience yang cukup baik dengan perusahaan. Meskipun jawabannya sesuatu hal yang tidak diharapkan atau sesuatu yang tidak dia sukai, gitu kan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi kesulitan kita paling pertama adalah kita lupa untuk men-celebrate yang namanya sukses, gitu kan. Termasuk saya juga gitu ya, saya harus mengakui bahwa ketika ada sukses atau feedback yang positif terhadap tim, saya juga suka lupa untuk memberikan feedback yang positif ke dalam tim. Ini adalah merupakan satu hal yang saya rasa para manajer atau para kita sebagai senior level wajib diingatkan bahwa kita juga harus memberikan positive feedback kepada tim kita. Key takeaways dari semua sesi yang cukup singkat pada siang hari ini, maka yang pertama adalah gunakan data driven untuk hiring karena dengan data yang benar maka kita bisa mempersingkat rekrutmen dan kita juga bisa merekrut mereka berdasarkan daripada skill, experience dan juga culture yang cukup fit dengan perusahaan. Tingkatkan mengenai employee experience, re-engagement dan retention, dan terakhir adalah training dan development. Jadi di dalam kita bicara mengenai dari awal sampai akhir bicara mengenai data driven untuk meningkatkan daripada empower daripada growth, maka kita melihat bahwa mulai dari hiring dan employee experience, tingkatkan daripada engagement dan retention, dan terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan dan juga mendevelop si karyawan tersebut. Sebagai penutup dan juga sebagai kesimpulan, maka kita melihat bahwa mengcrafting pendekatan menggunakan data driven approach atau pendekatan menggunakan data untuk meng-hire sampai juga meng-engage untuk karyawan sebenarnya merupakan satu hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk meningkatkan employee experience itu sendiri dan juga bagaimana mendrive bisnis sukses itu seperti apa. Nah, tetapi dengan juga mengerti data dan membuat data analisa yang cukup baik, hati-hati teman-teman. Teman-teman bisa mengumpulkan data, tapi belum tentu bisa mengartikan data. Maka sangat penting sekali bahwa kita juga bisa meleverage data analitik melalui entire employee cycle, kemudian dan membuat perusahaan itu mengambil keputusan berdasarkan seperti itu. Sehingga ada pembaharuan dari tahun ke tahun, sehingga karyawan juga bisa merasakan adanya peningkatan kepuasan kerja di dalam sebuah perusahaan. Maka again
dengan mengintegrasi seluruh elemen, maka perusahaan bisa membuat sebuah komprehensif dan pendekatan menggunakan data driven untuk mengatur karyawan, membuat mereka untuk lebih grow dengan perusahaan, dan juga tidak hanya mengimprove quality, tapi juga meningkatkan employee experience. Ujung-ujungnya bicara mengenai employee experience. Nah, beberapa teman-teman pasti mengatakan sebenarnya waktu bicara mengenai employee experience, sebenarnya apa sih yang pengen diambil? Waktu bicara mengenai employee experience, teman-teman harus membayangkan bahwa bagaimana men-treat karyawan dengan bijak, bagaimana men-treat karyawan dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus memberikan semua yang mereka butuhkan, tetapi adalah memberikan sebuah bijaksana kepada mereka untuk mereka puas terhadap mereka bekerja di dalam sebuah perusahaan. Ibarat kata adalah menciptakan sedikit puas dibandingkan memberikan kepuasan yang secara keseluruhan, maka kepuasan tersebut akan sirna pada waktunya. Maka perlu dipupuk rasa kepuasan itu secara sedikit demi sedikit, tidak secara langsung untuk menciptakan good experience daripada si karyawan tersebut. Saya rasa itu akhir daripada slide saya. Sementara saya kembalikan dulu ke Umah untuk dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman Cahyadi atas penjelasannya yang sangat menarik tentunya tentang topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang data driven. Dan ada banyak sekali insight baru Bapak Ibu bagi kita semua terkait pemaparan materi dari Bapak Herman Cahyadi ini. Terima kasih Pak Herman sekali lagi. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar materi dari Pak Herman tadi, bisa langsung ditanyakan, menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A yang ada di bawah dengan format nama, perusahaan Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaannya. Seperti itu ya. Agar nantinya saat sesi tanya jawab, Pak Herman bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan sambil Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A ini, ada satu sesi lagi, yaitu produk demo dari Bapak Erwin, ada selaku pre-sales dari DataOn. Kepada Pak Erwin kami persilahkan. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Uma dan selamat siang untuk rekan-rekan semuanya. Nah, hari ini mungkin saya akan memberikan highlight terkait dengan sistem Sunpay sendiri untuk materi yang tadi sempat dibawakan oleh Pak Herman. Nah, sebelum saya mulai mungkin saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk share screen saya apakah sudah terlihat untuk Ibu Uma? Ya, terlihat Pak Baik. Erwin. Terima kasih. Nah, untuk sistem kita sendiri, mungkin kita bicara terkait dengan rekrutmennya dulu. Nah, dari segi rekrutmen itu sendiri di dalam Sunfish, itu kita pertama bisa membuat untuk manpower planningnya. Nah, untuk pembuatan MPP ini, kita bisa bikin berdasarkan dua hal. Nah, yang pertama pasti adalah posisinya, yang kedua adalah untuk employment statusnya. Ataupun misalkan mau menggunakan faktor lain, itu juga dimungkinkan. Nah, dan kebutuhan dari MPP ini kita bisa pecahkan sampai dengan kebutuhan per bulannya. Jadi kalau misalkan kebutuhan di setiap bulannya berbeda, itu kita sudah bisa mengakomodir juga hal tersebut dan juga terkait dengan perkiraan budget per orangnya di sini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat MPP-nya, ketika kita butuh untuk penambahan orang, itu kita bisa masuk ke bagian recruitment request ini. Nah, untuk recruitment request ini, kita akan membuat pengajuan untuk kebutuhan karyawannya. Nah, nanti kita bisa ambil dari tiga sumber, entah itu kita mau ambil dari manpower plan-nya, replacement, atau others. Nah, di mana selain itu, kita pun juga nanti bisa menentukan untuk kita bisa melihat nih, kalau misalkan untuk MPP itu kita butuhnya berapa. Nah, kalau replacement kita bisa melihat untuk mau menggantikannya itu untuk siapa. Nah, kalau others ini berarti di luar dari MPP dan juga replacement. Nah, lalu kita bisa menambahkan untuk terkait detail dari postingannya atau detail dari posisi yang akan kita buka tersebut. Nah, lalu untuk job description-nya. Nah, kita bisa menentukan kolaborator, lalu untuk selection step-nya, kita juga nanti bisa menentukan ada selection step apa aja, pre-screening-nya, jadi untuk membantu screening. Nah, selanjutnya untuk job postingnya. Nah, untuk job postingnya sendiri di sistem kita ada portalnya. Nah, jadi untuk portalnya di sini akan memposting semua job-job atau
lowongan-lowongan yang memang sedang kita buka. Nah, para kandidatnya bisa diarahkan ke sini untuk mereka apply dari sini dan mereka nantinya bisa melihat untuk history apply-nya mereka sendiri dan juga untuk setiap progresinya juga nih, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih ini adalah gambarannya. Jadi kita bisa tahu, jadi si kandidat tersebut juga nggak harus menunggu terus tanpa ada kabar, dia bisa langsung lihat status dari update-nya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah si kandidat itu sudah daftar, sudah apply, kita bisa melakukan proses dari rekrutmen tersebut di bagian rekrutmen request juga bisa dilihat dari detailnya di bagian sini. Nah, di mana kita bisa melihat untuk setiap tahapannya nih selection progress-nya, mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, di sistem kita yang sudah kita provide itu kita bisa untuk video interview online atau misalkan ada online assessment. Nah, online assessment juga di kita sudah ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti sampai dengan proses akhirnya yaitu di hired. Nah, pada saat di hired di sini, dia akan otomatis data kandidatnya akan menjadi data karyawan. Nah, pada saat dia sudah jadi karyawan, kita ada fitur untuk onboardingnya. Jadi, kita bisa tahu ada hal-hal apa saja yang harus kita lengkapi nih untuk karyawan-karyawan yang baru join tersebut. Nah, misalkan ada survei yang harus diisikan terkait dengan new hire checklistnya, lalu terkait dengan data personalnya, dan juga kalau misalkan ada training yang harus diikuti sebagai karyawan baru juga bisa langsung ditampilkan di sini. Nah, ini kurang lebih kalau kita bicara alur dari rekrutmen secara simpelnya. Nah, selanjutnya setelah kalau misalkan kita bicara untuk current existing seperti yang disampaikan oleh Pak Herman materinya, nah kita sebenarnya juga ada fitur untuk engagementnya nih. Nah, untuk engagement sendiri di sistem kita, nanti pertanyaan-pertanyaan dan kategori surveinya itu bisa di-define sendiri. Jadi, kita bisa tahu di sini untuk engagement itu seperti apa. Nah, kita split berdasarkan departemennya di sini. Jadi kita bisa tahu result dari per setiap dari survei yang karyawan sudah isikan. Pertanyaan surveinya juga kita sudah bisa diatur juga nih sendiri karena memang di sistem kita itu sudah mengcover untuk kebutuhan survei. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya detailnya. Gitu. Nah, selanjutnya selain untuk ini, sebenarnya kita juga nantinya ada yang namanya satu lagi dashboard yaitu turnover analisisnya. Nah, di bagian turnover analisis ini kita bisa lihat kondisi turnovernya kita dan satu lagi yang menarik di sini adalah kita ada resignation predictive. Nah, resignation predictive ini adalah fitur kita yang akan mengakumulasi poin-poin, bukan poin, mungkin lebih ke arah untuk data-data yang ada di dalam sistem. Nah, kita define untuk berapa banyak impact-nya yang berkaitan untuk karyawan ini berpotensi untuk keluar atau resign. Nah, di mana kita bisa daftarkan data-data tersebut dan impact-nya seberapa besar dari sini. Jadi, untuk contoh yang saya buka di sini untuk Kevin Richard ini, dia punya 96,46% kemungkinan dia akan resign berdasarkan data-datanya yang ada di sini. Nah, hari terakhir dia dipromosi, lalu terkait dengan kondisi absensinya seperti apa. Nah, itu akan, dan result dari performance-nya misalkan, nah hal tersebut itu akan menjadi poin-poin di bagian impact ini yang akan diakumulasi menjadi total resignation rate. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita bicara ending journey dari karyawan tersebut, itu kita juga ada fitur untuk offboard-nya. Nah, offboard-nya ini jadi kita juga bisa melakukan pengecekan juga nih terkait dengan yang pertama adalah untuk surveinya. Jadi kita pastinya bisa membuat untuk exit survei di mana resultnya nanti kita bisa tahu nih kebanyakan alasan untuk karyawan-karyawan kita resign itu karena apa sih. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya di bagian exit surveinya ini. Gitu, dan untuk poin-poin lainnya juga nanti kita bisa lakukan pengecekannya sampai dengan misalkan item yang harus dikembalikan kalau di sana ada loan ataupun reimbursement yang belum dibayarkan, lalu terkait dengan sisa kuota cutinya. Nah, ini outstanding request dan outstanding inbox-nya, schedule training, dan yang terakhir adalah service agreement. Nah, di mana untuk fitur ini juga kita akan integrate dengan payroll-nya. Jadi, misalkan untuk payroll treatment-nya itu kita mau kategorikan si karyawan tersebut yang keluar ini masuk ke kategori normal di hold process atau di hold transfer. Nah, di mana proses hal tersebut pun itu sudah disampaikan semua bahkan termasuk tadi di bagian employee life cycle-nya. Karena employee life cycle-nya di dalam Sunfish sendiri kita sudah cukup lengkap dari dia pertama kali direkrut sampai jadi karyawan, lalu untuk pengelolaan time attendance-nya sampai dengan training performance-nya kita sudah ada semua.
Nah, mungkin saya di sini hanya singkat aja ya menyampaikan terkait dengan fitur-fitur dan modul-modul yang ada di dalam Sunfish-nya. Nah, mungkin sekiranya kalau seandainya kita mau bicara lebih detail, lebih lengkap lagi, nah nanti kita bisa langsung menghubungi kontak yang diberikan oleh Ibu Uma. Nanti itu kita bisa schedulekan meeting untuk membahas lebih detail, lebih deep terkait dengan sistem Sunfish kita ini. Nah, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak semuanya dan untuk Ibu Uma silakan. Baik, terima kasih Mas Erwin atas pemaparan produk demo dari Sunfish Workplace ini. Jadi Bapak Ibu mungkin ini hanya sebagian singkat aja demo produk kita. Jadi sehingga Bapak Ibu yang mungkin ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait dengan produk demo ini, yaitu aplikasi dari Sunfish Workplace ini, bisa nanti menghubungi kami tim marketing communication yang nomornya akan kami share juga di kolom chat untuk Bapak Ibu mungkin mau set meeting atau mau lihat lebih dalam, lihat semua modul yang ada di Sunfish Workplace ini. Baik, terima kasih Pak Erwin Darmawan atas presentasinya. Dan langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom question and answer. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya dengan format nama Bapak Ibu, perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Apakah ditujukan ke Pak Herman atau ke Pak Erwin? Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk untuk pertanyaan yang pertama ada dari Sarah Jessica Mesa, tertuju untuk Pak Herman, Pak, yaitu bagaimana cara memastikan kita memilih metrik yang tepat, tidak oversimplify atau overcomplicated. Silakan Pak Herman untuk dijawab. Sorry, ini pertanyaan ini pertanyaannya Di kolom Q&A, Pak. soal di chat juga ada juga. Oke. Mari kita bicara dari Sarah Jessica dulu. Sharingnya memastikan metrik yang tepat, tidak complicated. Oke. Nah, teman-teman lagi. Untuk Sarah ya, jadi untuk memastikan matriks yang yang tepat dan itu makanya tadi kalau misalnya Sarah juga tadi menanyakan bahwa matriksnya ada 12 gitu kan. Bukan berarti Sarah harus menggunakan 12 matriks. Yang terpenting adalah mana yang mau diukur. Contoh, misalkan, selama ini perusahaan Sarah mungkin mengatakan bahwa saya tidak punya masalah dengan kecepatan daripada untuk merekrut karyawan. Tetapi yang menjadi masalah adalah dari pengajuan sampai tim rekrutmen untuk memulai untuk rekrut itu lama. Nah, itu yang mungkin harus diukur. Kenapa sih masalah menjadi alat diukur? Jadi kalau saya boleh ambil contoh misalkan, tadi saya mengatakan bahwa mungkin saya share screen aja juga gitu kan ya. Kalau tadi diambil contoh misalkan matriksnya yang dipakai adalah menggunakan tiba-tiba hilang saya punya ini. Oh ya. Kalau misalkan ditanya adalah time to hire atau time to fill gitu kan. Kita mau ukur sebenarnya berapa lama sih kita waktu untuk mulai pengajuan sampai dengan kita ketemu kandidat butuh berapa lama sih sebenarnya. Jadi kalau itu menjadi quote unquote menjadi momok dalam sebuah perusahaan itu kita mau ukur gitu kan jadinya. Apakah kita perlu ukur cost per hire nggak? Bisa ya, bisa nggak. Kecuali kita mau iseng gitu kan ya. Iseng juga boleh juga gitu kan. Kita pengen tahu sebenarnya untuk meng-hire satu kandidat itu berapa duit sih gitu kan jadinya. Oh, jangan-jangan kita meng-hire satu kandidat habisnya kurang lebih sekitar 30 juta omong kosong misalkan karena administrasinya, kemudian pasang iklan, terus kemudian mereka dapat dan lain sebagainya. Oh, tiba-tiba 30 juta. Artinya kita juga bisa mikir bahwa kalau nanti ada karyawan yang mau resign atau mau apa gitu kan, misalnya meninggalkan perusahaan, oh berapa banyak sih berapa banyak atau duit yang kita harus habiskan untuk meretain karyawan tersebut misalkan. Nah, jadi tidak ada mengatakan bahwa saya harus mengatakan bahwa matriks ini penting, matriks tidak penting, tetapi kebutuhannya itu dalam perusahaan Sarah itu mau seperti apa. Nah, itu gunakan matriks yang dibutuhkan. Maka contoh matriks 12 ini adalah matriks yang sangat common digunakan secara umum.
Tapi bukan berarti harus menggunakan 12. Kalau bisa menggunakan 12-12-nya cukup baik. Tapi kalau tidak bisa menggunakan 12-12-nya, pilih sesuatu yang sebenarnya pengen diukur dan untuk dilakukan secara improve. Gitu kan. Jadi kalau misalkan, secara secara rata-rata time to fill-nya untuk satu kandidat cuma butuh waktu 2 minggu. Benchmark di market mereka rata-rata 30 hari, 1 bulan atau setengah bulan. Ya udah, nggak usah diukur kok. Emang kamu rata-rata 2 minggu, ngapain ukur time to fill jadinya kan. Tetapi ternyata yang jadi masalah adalah kita waktu fill out-nya nggak ada masalah, tetapi quality of hiring jadi masalah terus nih. Tiap kali mau rekrut setahun berapa bulan resign. Tiap kali mau rekrut orangnya kok manajernya nggak puas gitu jadinya kan. Jadi apa yang menjadi apa yang menjadi momok atau menjadi hipotesis awal, nah itulah yang dipakai untuk matriks yang dipakai untuk menjadi alat ukur gitu ya. Kira-kira begitu sih untuk Sarah gitu jadinya ya. Jadi tidak simplified dan tidak overcomplicated, artinya cari apa yang dibutuhkan jadinya ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Semoga terjawab ya Ibu Sarah. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Herman. Ini masih untuk Pak Herman dari Lulu Andara Pak. Saya dari Desi Company. Bagaimana cara mendorong karyawan agar menjawab jujur atas angket atau survei yang kita berikan ke mereka tanpa ada tekanan atau tanpa ada interest? Silakan Pak Herman. Oke, kalau misalkan saya selama saya bekerja hampir 20 tahun bekerja, saya tidak pernah melihat survei itu tidak ada interest daripada karyawan. Misalkan saya bilang bullshit deh gitu kan. Jadi contoh misalnya survei mengatakan begini, apakah kompensasi Anda sudah cukup memuaskan? Pasti jawabannya 80% atau 90% mengatakan tidak puas. Gitu kan. Kalau sampai ada perusahaan yang sampai kalau ada sekitar 90% perusahaan yang 90% daripada karyawan yang mengatakan saya puas dengan masalah kompensasi, maka saya pengen join untuk perusahaan itu gitu kan. Tetapi saya yakin bahwa kalau ditanya kompensasi 80-90% mengatakan tidak puas. Jadi setiap survei pasti ada kaitannya dengan masalah interest. Itu udah pasti gitu kan jadinya. Nah, kalau misalnya ditanya adalah bagaimana membuat karyawan itu menjawab secara jujur atau tanpa tekanan, maka teman-teman bisa melakukan beberapa cara gitu kan ya. Jadi di awal mengatakan bahwa ini untuk inputan dan mudah-mudahan dari inputan ini kita bisa berbuat sesuatu gitu kan jadinya. Nah, untuk kayak begitu adalah hindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya membuat judging gitu kan atau membuat sesuatu pertanyaan yang sebenarnya akhirnya jadi close question. Dalam pengertian begini misalkan, apakah Anda menyukai Ahmad? Apakah Anda menyukai manajer Anda? Ya itu kan cari mati dong. Gitu. Jadi kalau bilang enggak, ya udah ketahuan dong. Lu nggak suka sama manajer lu gitu kan, gitu jadinya. Tetapi tapi bisa menjadikan pertanyaan yang lebih umum gitu kan. Misalkan contoh apakah 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 manajer Anda memberikan mengarahkan mengenai visi dan misi daripada perusahaan. Netral gitu kan jadinya kan. Tetapi kata utamanya adalah mengarahkan supaya bahwa kalau si karya mengatakan tidak, loh kan gue nggak bilang manajer brengsek, tetapi memang manajer gue tidak pernah kasih info kok. Tapi itu merupakan satu tanda di bahwa manajer tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebenarnya, gitu kan. Jadi interest, terus terang saya tidak pernah melihat bahwa karyawan menjawab tanpa ada interest. Itu udah pasti ada interestnya. Kedua adalah ketika kita memberikan jawaban secara jujur itu cari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mendorong kepada karyawan untuk bisa menjawab dengan tanpa ada tekanan atau misalkan tanpa ada jebakan. Itu pertanyaan. Ketiga, yang paling sering yang saya ketahui adalah untuk melakukan survei paling pertama kedua itu sangat mudah. Tetapi ketika kita menjalankan ketiga dan keempat itu menjadi kesulitan apabila ketika kita melakukan survei tidak ada actionnya. Itu jadi masalah juga jadinya. Karena saya melihat bahwa seringkali banyak perusahaan melakukan survei, tapi nggak ada actionnya gitu kan. Jadi baru setahun, tahun depan melakukan survei lagi gitu loh. Tapi loh tahun depan aja lu kagak lakukan apa-apa kok. Buat apa gue lakukan survei? Nah, jadi hati-hati di dalam membuat sebuah angket
yang pasti adalah bagaimana cara mengajukan pertanyaan, dan yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa ada follow up dari angket yang sudah kita sebar. Ya, supaya kita juga punya sebagai perusahaan, dan karena juga merasa bahwa oh, gue didengar nih, gitu kan jadinya. Membuat survei bukan hanya sekedar membuat survei doang, gitu kan. Jadi tapi ada something yang di follow up, gitu ya. Kira-kira begitu ya, Lulu, Anduru jadinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman. Lalu ada pertanyaan lagi menarik nih Pak Herman dari Fikri Pamungkas. Ini pertanyaannya cukup panjang, tapi saya langsung menuju ke pertanyaannya aja, yaitu gimana cara kami bisa propose kepada tim top management yang cenderung konservatif dengan cara-cara lama dan lebih mementingkan operation perusahaan. Padahal menurut kami akan jauh lebih baik jika perusahaan melalui HR-nya menggunakan tools-tools terbaru guna menjaga dan memajukan kompetensi dan human capital perusahaan seperti yang Pak Herman jelaskan tadi. Nah, gimana nih Pak? Teman-teman begini, maka tadi saya dikatakan di awal bahwa menggunakan data driven itu sebenarnya adalah antara perlu dan tidak perlu. Dalam pengertian adalah eh, data itu pun bisa menjadi sebuah senjata yang baik dan juga bisa menjadi senjata yang berbahaya. Itu kan tergantung bagaimana kita mengeksplorasi data tersebut. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan perusahaan yang sangat konservatif dan lain sebagainya, saya terus terang nggak punya jawaban yang pasti sih. Dalam pengertian adalah itu adalah hak perusahaan, bagaimana itu adalah haknya manajemen bagaimana mereka menjalankan sebuah perusahaan sendiri. Saya nggak bisa mengatakan bahwa saya yakin bahwa setiap perusahaan pengen mereka untuk melakukan modernisasi daripada operasional daripada perusahaan. Tetapi kalau mereka nggak punya uang atau punya cukup dana untuk mereka melakukan operasional, jadi mau seperti apa? Terus bagaimana? Gitu kan? Apakah kita bisa memaksakan? Nah, disinilah cukup penting adalah peran serta daripada karyawan, bahwa ini yang disebut sebagai keterbatasan. Perusahaan punya keterbatasan, maka paling gampang untuk kita adalah keluar dari keterbatasan tersebut. That's the easy way yang kita pengen lakukan. Kita melihat bahwa oh, di perusahaan lain itu lebih stabil, oh perusahaan lain itu punya teknologi yang cukup baik, oh Gojek itu punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Apakah eh, apakah yang jauh lebih baik itu berguna untuk kalian apa tidak? Belum tentu. Karena apa? Karena kenapa Gojek dengan teknologi dan segala yang kita miliki? Karena itulah kita punya basis. Itulah kita punya kerjaan. Contoh, misalkan saya mau katakan bahwa eh, kita bertani, bukan berarti bahwa bertani itu tidak memerlukan cukup data. Selama ada data yang cukup konsisten, bisa mengatakan bahwa oh, bulan ini cukup baik untuk kita menanam A. Bulan ini cukup baik untuk menanam B. Oh, dengan cuaca seperti ini bahwa jangan nanam padi karena nanti akan busuk dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akan tetapi bahwa bukan berarti bahwa ada teknologi yang membantu kita untuk bertani. That's not the answer gitu kan jadinya. Jadi untuk membuat para perusahaan konservatif untuk bisa lebih modern, saya yakin semua perusahaan mau. Hanya saya yakin juga mereka punya keterbatasan atau bahwa teknologi tersebut mungkin tidak nice to have gitu artinya. Artinya bahwa ya oke-oke aja, sah-sah aja, tapi belum tentu berguna juga gitu kan. Jadi harus kembali kepada konteksnya. Kalau misalkan teman-teman mulai memikirkan bahwa harusnya misalnya bisa menggunakan teknologi, mari kita belajar untuk growing ourselves untuk memikirkan bagaimana teknologi bisa membantu pekerjaan kita dulu. Saya ingat bahwa di waktu zaman saya mulai kerja di umur sekitar 23-24 tahun gitu kan. Jadi waktu pertama kali masuk, saya masih ingat bahwa eh, di minggu pertama, minggu kedua, saya tuh hanya diajarkan untuk membaca makalah-makalah mengenai perusahaan dan sebagainya. Terus terang saya nggak suka baca dan saya juga bandel. Akhirnya saya mengambil pekerjaan bahwa saya membantu orang untuk fotokopi gitu ya. Banyak banyak di dalam, karena saya kerja di perbankan, butuh beberapa fotokopi cek untuk mereka, rekap dan lain sebagainya. Tetapi di sana saya mulai bertanya, kenapa sih butuh fotokopi? Oh, karena ini harus begini, harus begini, begini. Oh, kenapa harus begini, harus begini. Akhirnya saya mulai mengerti beberapa proses di dalam di dalam pekerjaan itu sendiri. Eh,
nggak ada alat dan nggak ada orang ngajarnya, tapi dengan saya bertanya akhirnya saya mulai memikirkan bahwa oh saya bisa lakukan ini, oh saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Saya mengambil bagian di dalam perusahaan untuk tidak mengeluh karena saya tidak punya teknologi, tetapi saya membantu perusahaan dengan kemampuan saya berpikir dan digitalisasi, membantu perusahaan sebagai untuk mempercepat proses yang ada. Akhirnya saya bilang nggak perlu fotokopi, saya akan create sistem yang ini bisa diinput-input, bisa di-forward dan lain sebagainya hanya menggunakan sekedar Excel. Tetapi dengan Excel tersebut, dengan kemampuan saya untuk mulai memikirkan untuk bagaimana jentawakan Excel sehingga bisa membantu tim itu bisa lebih produktif dan lebih efisien. Saya rasa pertanyaan tidak menjawab pertanyaan, tetapi kurang lebih bisa mendapat insight dari hal tersebut, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman. Lalu ini ada pertanyaan lagi, tertuju untuk Bapak juga dari Nezar Abdillah Prakasa, Pak. Contoh staging of employee experience untuk bisa naikkan engagement itu seperti apa, Pak? Apakah employee experience itu harus sesuai kaidah tertentu? Silakan Pak Herman. Waktu kita bicara mengenai employer experience, bayangkan bahwa kita bayangkan kita sedang melakukan disebut sebagai family experience gitu ya. Jadi waktu kita bicara mengenai family experience, apa maksudnya adalah mari kita gunakan keluarga sebagai contoh dan sebagai komunitas yang sebenarnya yang kita kerjakan gitu ya. Sorry, ternyata saya masih share screen. Teman-teman bayangkan seperti ini sebenarnya. Waktu kita pergi tamasya bersama dengan keluarga gitu kan. Sebenarnya apa sih yang kita create? Waktu kita berusaha untuk pergi bertamasya, tamasya everybody can do it. Tetapi experience di dalam tamasya tersebut itu menjadi hal yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi menjadi personal untuk kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Gitu kan jadinya. Saya sama Uma bisa sama-sama pergi ke Bali tamasya bersama keluarga kita masing-masing. Akan tetapi bahwa karena di Bali itu saya harus tinggal di pantai, sedangkan saya nggak suka pantai, sedangkan Uma tinggal di Ubud karena dia suka dengan gunung, dengan adem dan segala macam, maka kita pergi ke tempat yang sama, kita melakukan aktivitas yang sama, tetapi punya experience yang berbeda, di mana experience saya tidak menyenangkan, sedangkan Uma mempunyai experience yang menyenangkan ketika dia pergi ke Ubud dengan pegunungan, sedangkan saya pergi ke pantai. Saya maunya ke gunung, tapi keluarga saya pengennya adalah ke pantai, gitu jadinya kan. Nah, akhirnya itu yang disebut sebenarnya adalah bagaimana experience tersebut akhirnya bisa membuat engagement karena Umah dan keluarga demen pergi ke Ubud dan suka menyukai lingkungan yang hijau dan lain sebagainya. Akhirnya di tengah malam mereka bisa membuat api unggun, menghangatkan bersama, bakar jagung, akhirnya mereka bisa bercerita dan segala macam. Itu yang akhirnya menciptakan bonding daripada keluarga itu sendiri. Bayangkan saya yang kerja di pantai mau bikin api unggun gimana gitu kan, udah angin lautnya itu ada juga kerokan bersama gitu kan, bersama-sama mengerok badannya anak-anak dan juga kita semua gitu kan. Apakah kita bisa bikin api unggun? Ya nggak bisa gitu kan jadinya. Apakah kita experience akan jadi berbeda ketika kita main di pantai karena kita bermain air gitu jadinya. Apakah kita bisa bermain, bisa berkomunikasi dan sebagainya? Belum tentu gitu kan jadinya. Tetapi itu yang disebut adalah menciptakan sesuatu hal yang disebut sebagai experience kita untuk meningkatkan engagement. Waktu kita mau ciptakan engagement, maka Uma memilih tempat yang cukup baik karena dengan memilih tempat yang cukup baik dan juga cukup yang tepat sehingga bisa meningkatkan engagement. Waktu ke pantai, bagaimana meningkatkan experience tetapi bisa meningkatkan engagement. Experience orang kan berbeda-beda gitu kan ya. Jadi tetapi misalkan contoh tadi api unggun, jagung, dan mereka punya family time untuk saling bercerita, momennya ada. Tapi kalau di pantai nggak mungkin kita sama-sama berenang kan. Ayo kita sama bergandeng tangan, terus kemudian kita surfing bareng-bareng gitu kan, dihajar ombak dan lain sebagainya. Boro-boro gitu kan, kamu dihajar ombaknya langsung tenggelam rame-rame itu jadinya kan. Experience mau seperti apa yang kalian mau create gitu kan. Jadi ingat bahwa menciptakan experience itu juga harus dipikirkan ujungnya untuk menciptakan engagement. Itu jadinya. Ya. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Tapi kalau misalnya namanya kaidah, teman-teman
kebanyakan daripada kita hanya memikirkan kita mau tamasya, kita mau rekreasi. Hanya berpikir bahwa do whatever we need to do. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa, oh saya mau berkreasi, tapi saya mau ningkatin kemesraan bersama keluarga. How? Nah, jarang ada orang yang memikirkan seperti itu jadinya. Hanya memikirkan bahwa saya mau pergi ke Bali, that's it. Selesai gitu jadinya. Gitu kan jadinya. Ya. Oke, nah lanjut Pak. Ini pertanyaan terakhir karena memang pertanyaannya cukup banyak dan tidak memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian untuk kita jawab satu persatu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Amalia Bekti Madina dari PT Miura Indonesia. Sebagai seorang HR nih Pak, bagaimana saling menyadarkan atau meningkatkan awareness bahwa data itu menjadi penting? Mungkin ada sebagian yang tidak mau atau tidak memilih menggunakan data, melainkan mungkin lewat intuisi gitu Pak Nabi. Bagaimana nih caranya agar bisa menyadarkan satu sama lain sebagai tim HR? Em, Pertanyaannya cukup 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 baik gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan awareness bahwa data itu penting. Pertanyaan saya adalah bagaimana memastikan bahwa rasa cabai merah itu sangat pedas. Maka tidak ada yang awareness yang jauh lebih baik ketika mereka bereksperience terlebih dahulu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua gitu ya, kalau misalkan teman-teman berpikir sebagai family, seberapa sering sih orang tua kita mengatakan jangan naik bangku, pasti jatuh gitu kan jadinya, dan kita masih mencoba untuk naik ke bangku tersebut. Apakah orang tua kita akan membiarkan kita naik ke bangku, atau dia akan terus melarang dan memastikan mau kita naik bangku? Kalau saya menjadi orang tua adalah saya membiarkan anak itu naik ke bangku. Kita udah ngomong kok, gitu jadinya. Anaknya bandel, terus dia jatuh, dia sakit. Tapi apakah ketika dia mengetahui hal tersebut, apakah dia akan melakukan hal yang kedua dan ketiga kali ketika mereka naik bangku, mereka jatuh? Kalau masih begitu juga 2 kali, 3 kali, 4 kali masih begitu, mungkin anak kita goblok kali gitu kan, jatuhnya lakukan hal yang sama gitu kan jadinya kan. Sama seperti saya gitu kan, jatuh ke got berulang kali sampai 3 kali, akhirnya dihukum sama mama saya bahwa kena pelurut jatuh 3 kali pada lubang yang sama gitu kan, akhirnya nggak boleh keluar. Makanya saya termasuk anak yang goblok juga gitu jadinya. Tapi yang saya pengen cerita adalah kadangkala untuk menjadi awareness itu satu event mungkin tidak bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa menyadarkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah, look, data sudah berbicara, biarkan mereka bereksperience dan mereka membandingkan dengan data yang kita. Karena sulit untuk kita memastikan bahwa semua orang itu bisa align dengan kita. Kadang-kadang kita harus membiarkan orang itu setelah kita beritahu, setelah orang itu kita nasehatin, tapi mereka masih badal dan segala macam, sometimes in one point kita harus give up. Let them try gitu kan jadinya, sehingga mereka bisa aware bahwa sometimes we need data gitu kan jadinya. Saya tidak bilang mengatakan intuisi itu jelek, tetapi kalau kita terlalu berpegang pada intuisi terus-menerus, akhirnya memang jadi berantakan juga sih di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Eh, biar Jawaban saya adalah biarkan mereka experience, tetapi jangan kejadian berulang 1-2 kali. Mungkin bisa jadi bahwa data kita mengatakan A, tetapi ketika mereka bereksperimen, ternyata data itu salah. Bisa jadi begitu kan? Atau maka ada kemungkinan yang kedua adalah data itu benar, tetapi anak itu nggak mau dengerin. So, sometimes itu menjadi chicken and egg, karena belum tentu data yang kita benar itu data yang benar untuk kita ikutin. Maka ingat, di dalam penelitian ketika teman-teman masuk dalam universitas, selalu ada yang dinamakan adalah data reliability dan juga validitas. Karena mengatakan bahwa apakah data itu valid, apakah data itu reliable, perlu ada lakukan uji coba jadinya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman Cahyadi untuk semua jawaban-jawabannya. Semoga Bapak Ibu terjawab ya dengan jawaban-jawabannya. Dan setelah ini kita masih akan ada beberapa sesi lagi, di antaranya akan ada kuis setelah ini. Dan Pak Herman, terima kasih sekali lagi sudah mengisi webinar kita. Kita tahu Bapak mungkin hari ini cukup rush ya Pak ya, cukup sibuk gitu. Jadi kalau misalnya memang Bapak ingin meninggalkan Zoom-nya, kami persilahkan. Karena juga jawaban-jawabannya sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi Pak Herman atas waktu dan kesempatannya Pak.
Terima kasih Uma. Saya akan titip untuk materinya, teman-teman bisa gunakan dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa gunakan, nanti minta ke Uma untuk bantu untuk sharing ya. Yap. Alright, terima kasih. Baik, Saya terima saya kasih. pamit dulu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita masih akan ada sesi berikutnya, jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu. Untuk materi dan juga e-sertifikat nanti akan kami berikan setelah sesi webinar ini selesai, dengan persyaratan Bapak Ibu nanti harus mengisi feedback form yang akan kami tampilkan, barcode maupun linknya, karena itu merupakan syarat sebagai absensi kehadiran Bapak Ibu di webinar hari ini. Dan juga dengan pengisian feedback form itu datanya yang akan kami berikan untuk materi dari Pak Herman tadi dan juga e-sertifikatnya. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu Kahoot quiz-nya. Mari sama-sama ditunggu sebentar, tim operator kami akan share Kahoot quiz, barcode dan juga PIN-nya. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan handphonenya dari sekarang agar bisa scan Kahoot quiz-nya dan juga memasukkan PIN-nya. Baik, kita tunggu Bapak Ibu untuk join ke Kahoot quiz ini. Silakan. Ya, ini merupakan PIN-nya 6938195 dan juga di sampingnya ada barcode yang bisa Bapak Ibu scan untuk masuk ke dalam quiz Kahoot-nya. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan bahwa quiz Kahoot ini mohon untuk masuk registrasi namanya sesuai dengan registrasi di awal agar memudahkan tim kami untuk melakukan pengecekan dan juga memfollow up kembali jika Bapak Ibu menang untuk sesi Kahoot ini, seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah memenangkan Kahoot selama 3 kali berturut-turut, mohon maaf akan kami gugurkan karena ini merupakan peraturan baru dari Datatalk by Dataon, bahwa kita memberikan kesempatan lain bagi Bapak Ibu di sini yang bergabung untuk bisa memenangkan kuis Kahoot ini. Baik, masih kami tunggu untuk Bapak Ibu bergabung di kuis Kahoot ini. Sekali lagi di PIN-nya 6938195 atau Bapak Ibu kesulitan untuk mengetik nomor PIN-nya, bisa langsung saja scan barcode yang ada di samping. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kuis Kahoot-nya. Seperti itu. Iya, baik. Ini kita lihat masih banyak yang baru mau masuk. Sistem Kahoot ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah cepat-cepatan dalam menjawab pertanyaan dan juga harus tepat jawabannya. Jadi nanti akan ada polling atau peringkat-peringkat, peringkat 1, 2, dan 3 itu merupakan jawaban yang benar dan tercepat menjawab. Baik, langsung saja kita mulai sesi Kahoot kita pada siang hari ini. Mari kita klik start-nya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu siap-siap. Ya, get ready untuk kuis ini. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat utama dari menggunakan pendekatan data driven dalam pengembangan karyawan? Silahkan dipilih jawabannya yang paling tepat. Masih ada waktu 10 detik lagi. Ya, sudah banyak yang menjawab. 3, 2, 1. Kita lihat jawaban tercepat dan yang benar adalah, nah ini 45 orang menjawab benar, yaitu meningkatkan pengembangan keputusan berbasis fakta. Ya, coba kita klik next. Ya, di atasnya ada klik next. Kita akan lihat podium. Ya, Nisa yang pertama dengan skor 967. Baik, siap-siap untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan data driven dalam konteks pengembangan karyawan? Silakan. Mengandalkan data dan analisis untuk membuat keputusan, menggunakan tren pasar untuk membuat keputusan, menggunakan intuisi untuk membuat keputusan, atau mengandalkan umpan balik verbal dari karyawan. Sudah ada 49 orang yang jawab. Baik, 47 yang menjawab benar, yaitu mengandalkan data dan analisis untuk membuat keputusan ya. Dan masih Nisa
yang berada di podium pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan KPI dalam konteks keterlibatan karyawan? Nah, ini tim HR pasti sudah sangat familiar ya dengan KPI ini ya. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Iya, KPI adalah Key Performance Indicator ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat skor memimpin masih Nisa di 2903. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini true or false ya, Bapak Ibu. Datawan Humanica 14 Annual HR Conference diselenggarakan pada 10 Oktober 2024. Betul atau salah? Baik, wah ini kayaknya udah pada hafal semua ya. Ada 41 yang jawab betul. Betul ya bahwa datawan konferensi itu akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2024 di Tribrata Dharma Wangsa. Dicatat Bapak Ibu tanggalnya, jangan lupa untuk join dan beli tiketnya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Berikut 3 kategori pada Inspire HR Awards datawan Humanica Conference, kecuali. Nah, berarti yang bukan nih Bapak Ibu, apa kira-kira? Best in HR Leader, Excellent in HR Business Transformation, Excellent in People Experience, atau Best HR Team of the Year. Baik, masih ada 3 detik lagi, silakan. Yang bukan adalah Best in HR Leader ya, karena kita punyanya Best HR Team of the Year. Baik, kita lihat sekarang pemenang dari Kahoot Quiz, podium ketiga. Johannes T. Selamat Bapak Johannes. Dan pemenang kedua adalah Dini. Dan pemenang pertama adalah Nisa. Baik, untuk para pemenang kami mohon untuk menghubungi tim kami di WhatsApp. Nanti akan kami tuliskan nomor WhatsApp-nya. Dan juga ada pemenang keempat dan kelima. Nanti akan kami umumkan juga pemenang keempat kelimanya. Dan mohon bagi Bapak Ibu untuk menghubungi tim marketing communication kami, khususnya untuk pemenang 1, kedua, dan ketiga untuk klaim hadiahnya. Seperti itu. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan di layar Bapak Ibu sudah ada feedback form. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk scan. Ini sebagai daftar absensi kehadiran Bapak Ibu di webinar Data Talk by Data On bulan ini, sekaligus sebagai syarat untuk diberikannya materi dan juga e-sertifikat dari Data Talk by Data On. Baik, kami berikan jeda untuk Bapak Ibu men-scan barcode-nya, karena pengisian feedback form ini sekali lagi wajib bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan materi dari Pak Herman Cahyadi tadi dan juga e-sertifikat. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi feedback form ini, sekali lagi ingin kami informasikan bahwa Datawan Humanica Company akan mengadakan Annual HR Conference yang merupakan acara tahunan dari Data On, yaitu Data On Humanica 14 Annual HR Conference yang akan diselenggarakan pada 10 Oktober 2024 di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pada acara conference ini, kami membuka registrasi bagi Bapak Ibu para praktisi HR untuk mendaftarkan tim Bapak Ibu dalam sesi Inspire HR Awards. Apa Inspire HR Awards itu? Yaitu merupakan ajang penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kepada para praktisi sumber daya manusia yang telah menunjukkan dedikasi, inovasi, dan kontribusi yang luar biasa di bidangnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami membuka 3 kategori untuk Inspire HR Awards ini. Yang pertama ada Excellent in People Experience. Yang kedua ada kategori Excellent in Business Transformation. Dan yang ketiga adalah HR Team of the Year. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini yang belum mendaftarkan timnya untuk kategori yang kami buka ini, silahkan mendaftar. Bagaimana cara mendaftarnya? Silahkan Bapak Ibu mengunjungi website kami di www.inspirehr.id. Di
Di situ nanti akan ada menu awards, Bapak Ibu bisa mendaftar timnya. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan email setelah berhasil mendaftar bahwa langkah selanjutnya apa saja yang harus dipersiapkan untuk memenangkan salah satu kategori yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Pendaftarannya sudah kami buka Bapak Ibu dan kami tunggu untuk submit dokumen terakhirnya di 1 Agustus 2024. Jadi masih ada waktu ke depannya sampai dengan 1 Agustus. Silahkan dipersiapkan untuk bisa mengikuti ajang awards ini. Baik, sambil mungkin Bapak Ibu yang ada di sana mengisi feedback form kami. Sekali lagi kami informasikan Bapak Ibu bahwa jika Bapak Ibu di sini yang sudah menjadi klien dari DataOn dan sudah menggunakan Sunfish maupun Workplace, di sini Bapak Ibu juga bisa untuk mendapatkan voucher Grab Gift dengan cara mereview Sunfish pada platform G2 dan Gartner. Jika Bapak Ibu bersedia untuk melakukan review, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Nomornya juga akan sudah kami infokan di kolom chat. Lalu setelah itu Bapak Ibu akan dipandu oleh tim kami untuk tutorial cara mengisi review dari G2 dan Gartner ini. Seperti itu. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Terima kasih juga sekali lagi yang masih standby ada Mas Erwin selaku pre-sales dari DataOn. Mas Erwin, terima kasih banyak sudah mau memperlihatkan produk demo dari Sunfish Workplace. Sama-sama, Ibu. Baik, dan juga Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin request sesi demo lebih detail tentang Sunfish Workplace atau modul Sunfish Workplace lainnya, silakan menghubungi tim sales masing-masing atau juga bisa melalui email kami di info@dataon.com dan kunjungi website kami di www.dataon.com. Baik, kalau gitu kami tutup acara webinar kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat sore dan sampai jumpa di Data Talk by DataOn berikutnya.